Halo semuanya, kembali lagi bersama Shipping and Logistics Talks bersama saya Hadi dan editor kita Damas Jati. Kita langsung aja Pak untuk edisi Editor's View kali ini. Apa yang ingin Pak Damas sampaikan? Ya Mas Hadi, kita kan setiap minggu ya dalam edisi kali ini tentu kita akan mengulas atau mendiskusikan, membahas tentang isu-isu terkait industri ini dalam satu minggu terakhir ini gitu. Nah, karena kebetulan saat ini kan sudah bulan Desember Mas Hadi, jadi sudah mau akhir tahun, tentu kita juga dalam edisi kali ini akan membahas tentang kinerja sektor ini dalam satu tahun terakhir. Jadi selama tahun 2022 gitu. Jadi kurang lebih itu yang akan kita bahas dalam editor views kali ini. Apa yang terjadi di industri pelayaran selama 2020 ini, Pak? 2022 ya. 2022 ya, iya. Betul. Mas Adi, sebenarnya kabar tentang industri pelayaran tahun 2022 ini itu hampir sama dengan tahun 2021 gitu. Kecuali dalam kuartal keempat di tahun 2022 yang mulai September mungkin ceritanya agak berubah. Jadi kalau 2021 dan 2022 memang benar-benar pesta ya, pesta buat industri pelayaran, khususnya industri container shipping. Kenapa saya bilang pesta? Karena pada tahun 2021 dan tahun 2022 keuntungan mereka luar biasa besarnya gitu. 2021 mereka menciptakan rekor dalam arti baru pertama kali dalam sejarah industri pelayaran kontainer itu bisa mendapatkan keuntungan sebesar itu. Lalu tahun 2022 keuntungannya lebih besar lagi, jadi rekor baru lagi, dan itu jauh lebih tinggi dari tahun 2021 gitu. Itu Mas Adi. Bicara rekor Pak, ada angkanya nggak Pak? Oh ya gitu loh. Kalau tahun ini itu karena belum habis ya sampai akhir tahun, tapi melihat angka-angka yang terjadi dari kuartal 1 hingga kuartal 3 itu menurut sebuah lembaga Alphaliner itu diperkirakan akan mencapai 223,4 miliar dolar, atau kalau dirupiahkan kurang lebih 3.451 triliun dari hanya industri pelayaran kontainer. Itu pun ya angka ini sudah direvisi karena memang ada tren di mulai September dan mungkin akan berlanjut hingga akhir tahun, itu ada tren penurunan sehingga mereka merevisi lagi itu soal prediksi keuntungannya ya, karena ada pengurangan sedikit dari sebelumnya itu kurang lebih 244 miliar dolar, jadi direvisi kemudian menjadi angkanya di 223,4 miliar dolar. Jadi karena ada tren di September yang mengalami penurunan. Tapi overall 2022 itu luar biasa untuk industri container shipping gitu Mas Adi. Untuk subsektor dari shipping sendiri Pak, kan ada break bulk, tanker, dan lain-lain. Oh iya, memang di 2022 kayak tanker atau break bulk seperti angkutan batu bara itu tidak seluar biasa kontainer lah, seluar biasa kontainer. Mereka tetap ada pertumbuhan, tapi tidak seluar biasa di sektor container shipping gitu. Nah, kalau container shipping ini kan benar-benar di 2021 sampai 2022 selama 7 kuartal berturut-turut ya. Dari kuartal 1 2021, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, lalu kemudian kuartal 1 2022, kuartal 2, kuartal 3, itu semua rekor ya. Jadi pertumbuhan mereka luar biasa. Bahkan di kuartal kedua, misalnya kuartal kedua 2022 ini itu kurang lebih selama 3 bulan itu pendapatan kumulatif dari global container shipping itu mencapai 60 miliar dolar lebih ya, keuntungannya. Jadi luar biasa besarnya gitu.
Tapi untuk industri pelayaran tanker itu memang tidak sebesar itu, tapi ya mereka tetap untung lah untuk 2022 gitu. Itu Mas Adi. Tapi di kuartal keempat ini itu diperkirakan akan turun bebas juga gitu. Luar biasa turunnya. Menurut hitungan Alphaliner itu di kuartal keempat kurang lebih keuntungan perusahaan pelayaran global di sektor container shipping itu bisa turun 70%. 70% ya kalau rata-rata di kuartal ketiga kemarin itu kurang lebih 50-an miliar. Nah, kalau turun 70% ya berarti kurang lebih masih ada keuntungan bersih itu sekitar 15 miliar dolar lah. Masih ada untung, belum nggak rugi gitu loh. Gitu. Bicara global 3.450 1 triliun rupiah. Untuk domestik sendiri gimana, Pak? Angkanya sama, besar? Oh iya, jauh lah gitu loh. Jadi kalau global itu kan gabungan dari seluruh dunia ya. Tapi kalau untuk domestik mereka juga tumbuh luar biasa ya di 2 tahun terakhir ini untuk industri shipping domestik ya, khususnya kontainer itu mengalami pertumbuhan yang cukup luar biasa juga gitu. Kalau melihat laporan keuangan mereka tahun lalu itu bahkan ada yang keuntungannya lebih dari 1 triliun gitu loh. Keuntungan 1 tahun ya. Nah, untuk salah satu perusahaan pelayaran domestik itu sampai kuartal ketiga aja tahun ini itu sudah lebih dari 1 triliun keuntungan bersihnya ya untuk tahun 2022 sampai kuartal 3. Nah, demikian yang mungkin pelayaran lain yang skalanya lebih kecil itu keuntungannya mungkin lebih kecil, tapi secara umum mereka juga untung ya untuk container shipping di domestik. Demikian pun yang angkutan pelayaran breakbulk ataupun tanker itu juga secara umum ya di 2002 juga mengalami pertumbuhan. Itu ditopang oleh beberapa sektor ya, kayak batu bara itu juga kan komoditas batu bara itu kan kebutuhan meningkatnya cukup tajam untuk tahun 2022 dan tentu ini menguntungkan juga untuk sektor pelayaran nasional yang domestik, baik itu untuk distribusi domestik maupun untuk feeder untuk kapal-kapal ekspor batu bara, karena sebagian besar itu kan dilakukan ship to ship di tengah laut dan itu butuh disuplai oleh tongkang-tongkang yang sebagian besar itu operatornya adalah perusahaan pelayaran nasional. Jadi untung juga, mereka untung lumayan gitu. Gitu Mas Adi. Proyeksinya besar juga ya Pak untuk 2023 seperti tadi yang disampaikan, cuman ada revisi karena penurunan di Agustus September gitu kan. Ya, untuk 2022 itu proyeksi sebenarnya dari awal tahun itu kan cukup besar ya untuk industri shipping global ya, yang di sektor kontainer itu cukup besar karena memang di kuartal 1, kuartal 2 itu keuntungannya sangat besar. Lalu kemudian tiba-tiba di bulan September itu kan keuntungannya menurun cukup besar ya. Ini dipicu oleh menurunnya freight rate ya. Nah, kalau Alphaliner itu kan ada 2 indikator kenapa dia melihat di kuartal keempat ini akan mengalami penurunan yang cukup besar di sektor container shipping itu karena ocean freight rate itu turun sekitar 20%. Lalu indikator lainnya itu terlihat dari harga charter kapal kontainer itu turun sekitar 20% juga gitu loh. Jadi memang ada penurunan yang cukup drastis mulai September sehingga kemudian itu direvisi. Jadi prediksi awal tahun yang kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi, kurang lebih 244 miliar dolar itu direvisi ke angka 223 ya. Itu untuk kasus 2022. Nah,
karena tren di bulan September itu turun, ya bisa jadi ini nanti akan berlanjut gitu loh ke tahun 2023 gitu. Salah review 2023, outlook-nya seperti apa industri pelayaran? Saya kira gini ya, ini kan kita bisa refer ke tren yang di bulan September sekarang, dan itu bisa aja tren itu bisa berlanjut ke 2023. Tren penurunannya, tapi saya melihatnya masih ada pertumbuhan ya, walaupun banyak ketakutan ada resesi, tapi beberapa lembaga itu bahkan memprediksi untuk industri kontainer itu masih tumbuh sekitar 1,9% ya 2023 dari sisi volume, tapi dari sisi income sama profit tentu ini sangat bergantung pada ocean freight atau tarif shipping itu. Nah, ketika trennya sekarang di bulan September itu kan ada penurunan yang cukup besar dibanding Agustus, lalu dibanding tahun lalu itu ada penurunan freight itu sampai 60% dibanding tahun lalu. Kalau nantinya di tahun 2023 ocean freight itu bisa mendekati angka pre-pandemi, ya itu berdampak signifikan juga terhadap pendapatan dan keuntungan pelayaran. Tapi saya yakin mereka masih untung di 2023 dan tidak rugilah bisnisnya. Mungkin keuntungannya tidak sebesar 2 tahun terakhir ini, tapi tetap mengalami keuntungan gitu. Mungkin Pak Damas sudah pernah diskusi sama pelaku usaha pelayaran di Indonesia ya. Ya. Katakanlah dari INSA gitu Pak. Iya, ada Mas, yang bisa disampaikan Pak? Menurut mereka seperti apa? Iya Mas Adi, kalau mereka kan sangat optimis ya, karena memang pelayaran nasional kita itu kan banyak ditopang oleh angkutan domestik, apakah itu kontainer ataupun breakbulk atau angkutan cair, itu sangat ditopang oleh market domestik, dan market domestik kita itu kan potensial. Dan kenapa mereka optimis? Itu saya optimis karena apa? Karena menurut beberapa lembaga kredibel internasional, ekonomi Indonesia itu kan tahun depan itu masih tumbuh di atas 5%. Dan ini tentu memberi optimisme yang luar biasa bagi industri pelayaran nasional. Jadi konsumsi domestik itu masih tinggi, ini tentu berdampak pada tingginya volume distribusi barang dan kargo. Nah, ketika itu volumenya tinggi, itu menjadi potensial buat pelayaran nasional yang sebagian besar melayani distribusi domestik gitu loh. Itu untuk kontainer. Lalu untuk breakbulk itu yang sebagian besar untuk batu bara ya, untuk batu bara itu tahun depan kebutuhan batu bara itu kan masih besar. Apalagi kalau Kementerian ESDM itu sudah mengeluarkan angkanya bahwa untuk tahun depan itu untuk kebutuhan batu bara domestik itu mengalami pertumbuhan cukup, kalau saya nggak salah ada penambahan kurang lebih 3 juta ton ya untuk domestik, dan itu tentu terutama untuk PLN, dan saya kira ini potensi market yang cukup dan sangat menjanjikan bagi pelayaran nasional ya, pelayaran domestik. Nah, demikian pun untuk angkutan cair itu juga masih steady lah, masih stabil ya. Dan kalau untuk offshore itu sangat bergantung pada apakah SKK Migas itu bisa mengembangkan untuk sumber-sumber minyak yang baru gitu loh. Nah, ketika itu ada aktivitas baru untuk mendapatkan sumber pengeboran minyak baru, itu tentu market yang potensial juga untuk offshore di nasional ya, offshore shipping ya di domestik gitu loh. Ini bicara investasi yang dilakukan oleh pelayaran, Pak, dengan keuntungan yang besar,
Artinya mereka punya resource untuk menambah armada, menambah kontainer. Ya, betul. Pandangan Pak Damas, apakah ini juga yang nantinya akan menyebabkan oversupply sehingga freight menurun, tapi demand-nya akan tetap sama? Ya, bisa jadi seperti itu Mas Adi, karena kalau kita melihat ya, begitu 2021 mereka melihat industri ini luar biasa menguntungkan gitu lah di 2021, lalu banyak pelaku atau pemain container shipping global itu melakukan investasi besar-besaran ya mulai tahun 2021 dan awal tahun ini dengan membangun sejumlah kapal-kapal baru dan itu akan udah sebagian itu sudah di deliver ya, pembangunan sudah selesai dan sudah dioperasikan. Lalu kemudian sebagian besar itu mungkin akan dikirim atau di deliver pada tahun 2023 dan lanjut ke 2024. Nah, apakah terjadi oversupply? Ya, bisa saja terjadi. Kalau sebenarnya kan kalau tahun lalu, tahun selama pandemi, itu bukan karena oversupply, bukan karena supply kurang kapal. Sebenarnya supply-nya itu masih memadai lah gitu. Tapi karena ada gangguan di beberapa pelabuhan, terutama di Eropa dan Amerika, yang menyebabkan kapal itu lama menunggu di pelabuhan. Jadi produktivitas kapal ini menurun sehingga membutuhkan supply yang lebih banyak gitu loh. Jadi dari biasanya misalnya di pelabuhan di Amerika itu port stay-nya itu cuma 3-4 hari, kemudian kan karena menunggu bongkar situ, jadi port stay-nya itu bisa sampai berminggu-minggu gitu loh. Jadi menunggu untuk dibongkar, ini kan menurunkan produktivitas kapal. Jadi membutuhkan kapal yang lebih banyak untuk mempertahankan frekuensi layanan gitu. Tapi kemudian itu kan sekarang kan sudah tidak ada, artinya kembali ke normal dan sebenarnya supply-nya udah imbang gitu kan. Tapi pada tahun 2021 pelayaran global itu juga kan menginvestasi cukup besar dan itu akan di-deliver tahun depan sebagian besar dan bisa saja terjadi oversupply gitu. Ketika misalnya volumenya masih seperti saat ini tapi kemudian produktivitas kapal itu meningkat, lalu kemudian kapal-kapal yang baru dipesan itu sudah selesai dibangun dan siap beroperasi tahun depan, ya bisa aja terjadi oversupply gitu. Tapi secara keseluruhan, pandangan Pak Damas 2023 optimis masih bisa tumbuh? Atau seperti apa, Pak? Ya kalau seperti yang saya sampaikan, di global pun ya masih ada pertumbuhan volume ya. Menurut beberapa prediksi ya, tapi tidak besar, itu mungkin 1% paling tinggi, pada 1,9% paling tinggi. Tapi itu tadi karena banyak kapal yang sudah selesai, ini kan berarti ada rebutan pasar. Ketika itu terjadi, supply-nya banyak, terus kemudian pertumbuhan demand-nya tidak besar, maka freight itu akan turun gitu kan. Ketika freight itu akan turun, ya pendapatan pelayaran juga akan berkurang dan keuntungan mereka pun akan tentu berkurang gitu loh, menurun. Sebagai editor dan sebagai yang banyak diskusi dengan pihak-pihak terkait, ya, apa yang harus dilakukan oleh pelaku agar keoptimisan ini bisa terrealisasi? Ya, kalau untuk pelayaran nasional sih saya kira fokus di pasar domestik ya. Market domestik kita itu kan luar biasa sebenarnya, besarnya. Bayangkan kalau hanya fokus untuk barang konsumsi itu kan market populasi masyarakat kita kan ada 300 juta di Indonesia dan itu luar biasa besarnya. Yang kedua, pelayaran nasional itu akan tumbuh kalau kita lebih bisa fokus kepada komoditas-komoditas unggulan gitu. Contohnya ya, batu bara
itu kan menjadi salah satu komoditas unggulan, baik itu untuk ekspor maupun untuk memenuhi kebutuhan domestik gitu kan. Nah, ketika itu menjadi batu bara itu produktivitasnya meningkat, yaitu sebuah pasar yang bagus untuk pelayaran nasional gitu. Jadi satu, pelayaran nasional itu bisa fokus di pasar domestik, lalu kemudian yang kedua, ya bagaimana kita mengoptimalkan komoditas-komoditas keunggulan sehingga ini bisa berdampak positif terhadap industri pelayaran gitu Mas Adi. Seperti itu untuk Editor's View kali ini. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.